Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Ibu. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu. Tolong satu orang untuk memimpin doa. Baik teman-teman, marilah kita buka hati yang pantas untuk dan berdoa. Baik teman-teman, marilah kita siapkan hati yang pantas untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sama-sama Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini yang bersama kami, seperti kami sering yang berdosa pada kami, dan jangan masuk dalam pencobaan, tapi bebaskanlah dari jahat. Baik, terima kasih untuk Epi. Baik, sebelum melanjutkan pelajaran, kita presensi dulu. Linding, Ada Bu. Melni, Ada Ibu. Jelita, Ada Ibu. Ice, Hadir Ibu. Dian, Hadir Bu. Noah, Pranita. Hadir Ibu. Oke, hari ini hadir semua ya? Iya Ibu. Baik, topik pembelajaran kita pada hari ini tentang hak dan kewajiban sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Mungkin adik-adik ada yang tahu apa itu hak dan kewajiban? Tidak ada Ibu. Tidak ada? Iya Ibu. Ibu langsung saja. Jadi, hak adalah sesuatu yang benar, milik, kewenangan, dan kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu. Sedangkan kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan menurut aturan yang berlaku. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan secara lisan pengertian hak dan kewajiban. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan hubungan antara hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah secara individu dengan benar. Dan tujuan yang ketiga, siswa mampu memberikan contoh hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah secara mandiri. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan kembali pengertian, perbedaan serta contoh dari hak dan kewajiban kita sebagai warga di dalam rumah maupun di sekolah. Yang pertama, pengertian hak dan kewajiban di rumah. Hak adalah sesuatu yang harus diterima atau segala sesuatu yang dapat diperoleh setiap individu. Hak tersebut sudah dimiliki sejak kita berada di dalam kandungan. Sementara kewajiban adalah sesuatu yang harus dimiliki atau dilakukan menurut aturan yang berlaku. Sedangkan definisi lain dari kewajiban ini adalah sebagai hal-hal yang harus diselesaikan atau diikuti oleh seorang individu. Yang kedua, hubungan dari hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Hak dan kewajiban di rumah adalah ciri tersendiri yang harus kita dapatkan. Sudah seharusnya ditanamkan sejak kecil untuk mengajarkan betapa pentingnya arti tanggung jawab. Dengan menanamkan kewajiban anak sejak dini, secara tidak langsung kita turut melibatkan mereka terhadap hal-hal penting dalam keluarga. Sedangkan hak kita sebagai siswa adalah sesuatu yang harus didapatkan seorang siswa
Contohnya, kewajiban kita di sekolah adalah membayar uang SPP. Jika kewajiban belum dilakukan, maka kita tidak akan mendapatkan hak seperti mendapatkan fasilitas untuk belajar. Jadi, jika kita melakukan kewajiban, baru kita mendapatkan hak. Hubungan antara hak dan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang agar tidak terjadi ketimpangan. Baik, Ibu langsung saja ke contoh hak dan kewajiban di rumah.
kedua, mendapatkan perawatan dari orang tua. Yang ketiga, mendapatkan perhatian dari orang tua. Sedangkan kewajiban kita di rumah, yang pertama, setiap anak wajib berbakti kepada orang tua. Yang kedua, setiap anak wajib membahagiakan orang tua. Sedangkan contoh hak dan kewajiban di sekolah, yang pertama hak di sekolah, yaitu mendapatkan materi pelajaran, dan yang kedua mendapatkan fasilitas sekolah yang disediakan. Kewajiban di sekolah, sedangkan kewajiban di sekolah yang pertama ikut menjaga kebersihan dan keamanan di sekolah. Baik anak-anak, dari penjelasan yang Ibu jelaskan tadi, mungkin ada pertanyaan atau ada anak-anak yang belum mengerti dengan penjelasan Ibu? Sudah mengerti, Bu. Baik, Ibu langsung saja ke contoh soal. Sebelumnya, Ibu ingin membagikan kalian ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama, baik, Ibu akan membagikan kalian dalam bentuk kelompok. Kelompok pertama, Melly, Jelita dengan Noah. Sedangkan kelompok kedua, Ice, Dian dengan Pramita. Mana spidol aku? Mana pun pilih salah satu kok Ibu. Ada yang sudah? Belum, Ibu. Kesana. Sudah Ibu. Sudah, Ibu. Tulis nama kelompok. Iya, tuliskan nama kelompok. Saya mengerjakannya, perwakilan dari satu kelompok maju ke depan dan presentasikan hasil kerja diskusi kalian. Sudah, Ibu. Baca. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Dari kelompok kami tadi, yang termasuk dalam kewajiban di rumah, yang pertama bicara lembut dan sopan, yang kedua membantu merapikan rumah, yang ketiga saling menolong dan memaafkan, yang keempat saling mencintai. Hak di rumah, mendapat rumah yang bersih dan rapi, yang kedua dicintai, dijaga, dilindungi dan dihargai. Yang ketiga diperlakukan dengan lembut dan sopan. Yang keempat mendapatkan tempat tinggal. Sekian. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kewajiban
cara lembut dan sopan. Yang kedua, hak di rumah, dicinta, dijaga, dilindungi dan dihargai. Itu saja. Baik, terima kasih untuk jawaban dari kelompok 2. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita sama-sama menyimpulkan materi yang sudah diajarkan tadi. Ibu ulangi lagi. Jadi hak adalah, jadi pengertian hak merupakan sesuatu yang benar, milik, kewenangan, dan kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu. Hak juga sesuatu yang harus diterima dan sesuatu yang didapatkan oleh seseorang secara individu. Sedangkan kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan menurut aturan yang berlaku. Dan definisi lain dari kewajiban ini juga sebagai hal-hal yang harus diselesaikan atau diikuti oleh seorang individu. Baik anak-anak, sebelum kita pulang, Ibu ingin memberikan tugas mengenai hak dan kewajiban kalian di rumah. Baik, silakan anak-anak tulis soal atau tugas kalian di rumah. Soal pertama, menjaga kerukunan dengan saudara di rumah, termasuk contoh titik-titik anak. Yang kedua, soal kedua, mendapat perlindungan dari ayah dan ibu, termasuk contoh titik-titik anak. Dan soal yang ketiga, memperoleh tempat tinggal adalah hak setiap anak. Contoh tempat tinggal seperti titik-titik. Sudah? Oke, baik. Untuk menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, tolong satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Jelita, Asti Jelita. Ada 3. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sama-sama salam Maria. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang bersalah. Baik anak-anak, pertemuan kita pada sore hari ini, pada pagi hari ini telah selesai. Sekian dan terima kasih. Syukur kepada Allah.